Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena apapun yang kita peroleh, yang kita bisa laksanakan, kebaikan-kebaikan yang kita bisa tunaikan tentu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu. Tentu ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita banyak kenikmatan, apakah itu kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain. Karena nikmat Allah itu begitu banyak, saking banyaknya tidak bisa kita hitung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kata para ulama, makna dari ayat ini adalah bahwa nikmat Allah itu lebih banyak yang kita tidak tahu ketimbang yang kita tahu. Lebih banyak yang kita tidak tahu ketimbang yang kita tahu. Oleh karena itu, angka matematika tidak bisa untuk menghitungnya. Kita kalau disuruh menyebutkan, akan lebih banyak hal yang kita tidak sebutkan ketimbang yang kita sebutkan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya saja di badan kita sudah tidak bisa menyebutkan banyaknya nikmat Allah yang ada di badan kita. Yang nampak kita tahu, misalnya tangan, mata, telinga, anggota-anggota badan yang berfungsi dengan baik, itu kita lihat. Tetapi kalau di bagian dalam badan kita tidak tahu bagaimana proses kerja jantung, kerja hati, aliran darah, sistem saraf, sistem gerak. Itu kalau kita belajar biologi sangat luar biasa, menggambarkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan nikmat Allah pada diri kita itu sangat banyak. Tentu kita harus bersyukur, dan kesyukuran itu baik dengan hati kita, dengan lisan maupun dengan perbuatan. Selanjutnya kita juga bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga, para sahabat, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Mereka adalah manusia-manusia terbaik yang Allah puji di dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik yang menjadi patron atau contoh teladan kita. Allah memuji mereka dengan mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu sungguh suri teladan yang baik. Di ayat ini itu Allah menyebutkan secara umum telah ada contoh teladan. Jadi tidak menspesifikasi, tidak mengklasifikasi atau mengkhususkan, tetapi Allah menyebutkan secara umum. Kalau dia secara umum, maka maknanya adalah apa saja yang berkaitan dengan Rasul dan para sahabat, maka itu yang terbaik. Ini kita, indahnya Islam itu seperti itu. Kita dimudahkan karena kita punya contoh teladan. Makanya kita dalam beragama ini mudah. Misalnya kita mau cari tahu bagaimana sih cara berdagang yang baik, kita belajar bagaimana cara berdagangnya Rasul. Itu adalah seorang pedagang. Itu yang terbaik. Ketika kita ingin tahu bagaimana menata kehidupan dalam rumah tangga yang terbaik, ya kita mempelajari bagaimana rumah tangga Nabi SAW, karena beliau juga punya rumah tangga. Allah menyebutkan dengan sifat umum, ya, sehingga ketika kita bersalawat maka selalu mengingatkan kita bahwa Rasulullah dan para sahabat mereka adalah contoh teladan kita. Tapi para jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kami ingin melanjutkan pembahasan kita
pada pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan ukhuwah. Pada bulan yang lalu kita sudah menyinggung tahapan-tahapan dari ukhuwah dan juga klasifikasi dari ukhuwah tersebut. Bagaimana kita bisa mengukur diri kita sudah masuk di tingkatan yang mana? Apakah tingkatan yang rendah, apakah tingkatan pertengahan, ataupun kita sudah mencapai pada puncak dari ukhuwah tersebut yang disebut dengan al-iksar, mendahulukan saudara ketimbang diri kita di saat kita juga butuh sebenarnya. Tapi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan membahas dua topik pembahasan sebagai lanjutan dari materi ukhuwah tersebut, yaitu yang pertama kita akan menyebutkan hal-hal apa saja yang bisa menguatkan ukhuwah. Hal-hal apa saja. Jadi poin-poin yang kita sebutkan ini ketika kita berusaha untuk amalkan, maka insya Allah ini akan menguatkan hubungan ukhuwah persaudaraan di antara kita. Kemudian poin yang kedua adalah kita juga akan menyebutkan hal-hal apa saja yang bisa merusak dari ukhuwah tersebut yang tadinya misalnya sudah kuat, tapi ketika ini dilaksanakan maka akan merenggangkan. Jadi dua poin ini akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Tentu yang pertama adalah kita berusaha untuk tunaikan, dan yang kedua adalah kita berusaha untuk hindari. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal apa saja yang memperkuat ukhuwah di antara kita? Yang pertama adalah saling mengunjungi atau silaturahim. Tapi sebelum di situ saya ingin menjelaskan kepada kita semua perbedaan ukhuwah dengan silaturahim, supaya kita bisa jelas bagaimana kita memaknai ukhuwah dan kita memaknai silaturahim. Kalau dia silaturahim, dia kan dari kata rahim. Karena kalau kita di Indonesia kan kita menyebutnya secara umum, padahal kalau dalam spesifikasi syariat itu dibedakan antara ukhuwah dengan silaturahim. Kalau dia silaturahim, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu spesifikasinya adalah yang berkaitan dengan rahim. Rahim berarti nasab. Nasab kan rahim, silaturahim menghubungkan rahim maksudnya. Jadi hubungan kedekatan kita dengan yang berkaitan dengan nasab keturunan, kekeluargaan, misalnya dengan ayah, ibu, kemanakan, bapak, kakek, nenek, sepupu, itu yang ada kaitannya dengan rahim. Ini di dalam syariat penekanannya lebih kuat, lebih tegas ketimbang ukhuwah. Kalau ukhuwah dia sifatnya secara umum. Ukhuwah sifatnya secara umum. Jadi bagaimana kita saling mengunjungi? Maka ketika misalnya kita datang kepada saudara kita sekandung misalnya, atau kepada ayah ibu kita, konsep silaturahim itu harus ada pada diri kita, sehingga di saat kita lakukan itu maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengunjungi keluarganya itu dia tidak niatkan ibadah, sekedar daripada tidak ada juga pekerjaan di rumah, intinya sih jalan-jalan. Kita rubah bagaimana kita meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena perintah syariat, dan dengan cara itu saling mengunjungi akan menguatkan kita. Misalnya kita kunjung ke rumah saudara, ke rumah ayah, ke rumah ibu, kakek, nenek, kemanakan, sepupu. Ini bagian dari silaturahim yang bisa menguatkan. Dan ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain pahalanya besar, Allah juga akan memberikan balasan dari sisi keduniaan. Jadi selain dari sisi akhirat kita dapat, silaturahim juga ini akan ada hal yang kita peroleh dari sisi keduniaan. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi athari falyasil rahimahu. Barang siapa yang seseorang kehendaki, yang dia sukai Allah panjangkan atasnya umurnya dan juga lapangkan rezekinya, maka hendaklah, kata Rasul, menjaga silaturahim. Yang tadi ada ikatan rahim, itu lebih spesifik, yang ada kaitannya dengan nasab. Ini dari sisi keduniaan kita akan dapat
panjang umur, dan kelapangan rezeki. Banyak pintu-pintu rezeki itu kita tidak bisa pungkiri datang dari jalur nasab. Bahkan nasab. Misalnya seseorang punya pintu ini, karena dia ingat siapa yang dekat dengan dia, apakah kemenakannya kah, sepupunya. Ya, itu banyak dari jalur nasab. Kemudian juga dipanjangkan umur. Walaupun para ulama juga berbeda pendapat makna dipanjangkan umur itu. Ada yang menyebutnya dengan angka tambah jumlah atau tambah keberkahan. Tambah keberkahan. Walaupun sebenarnya yang paling tepat itu adalah bertambahnya umur itu dari sisi berkahnya. Ya, karena kalau patron angka itu sebelum kita lahir sudah ditentukan dan seseorang itu meninggal kalau jatah waktunya sudah selesai. Jadi yang lebih tepat di sini adalah bertambahnya umur itu dari sisi berkahnya. Walaupun seseorang sudah meninggal, tetapi seakan dia masih hidup. Kenapa? Ya kenang terus. Ya, ada karya-karya, ada hal-hal yang dia perbuat, dia menjalin hubungan dengan orang dengan cara yang baik, sehingga ketika dia sudah meninggal, dia pun seakan masih hidup. Ya, seakan dia masih hidup. Ini penafsiran dari dipanjangkan umurnya tadi. Kemudian selain silaturahim, tadi yang kita maksudkan juga adalah ukhuwah. Ukhuwah ini sifatnya secara umum, baik yang berkaitan dengan nasab ataupun semua kaum muslimin dan muslimah. Ya. Saling mengunjungi ini akan memperkuat ukhuwah. Di zaman sekarang ini saling mengunjungi ini sudah hal yang sangat sulit, karena akhir zaman itu kesibukan manusia luar biasa, sangat luar biasa. Saking sibuknya manusia itu tergambar dan ini menjadi juga ciri hari kiamat. Waktu itu berputar begitu cepat. Padahal kan waktu itu 24 jam. Ini kan salah satu ciri hari kiamat itu adalah ciri kecilnya ya. Perputaran waktu itu terasa begitu cepat. Sebenarnya waktunya sama 24 jam dari dulu sampai sekarang sama saja. Tapi karena kesibukan manusia itu sangat luar biasa sehingga seakan sudah pagi lagi. Sudah sore lagi, sudah malam lagi, sudah mau Ramadan lagi, sudah mau Idul Fitri, sudah mau tahun baru lagi. Iya, ini salah ciri hari kiamat. Jadi saking sibuk, jadi saling mengunjungi ini sebenarnya hal yang sangat sulit di zaman sekarang. Maka bagaimana kita bisa praktisi? Kalau kita tidak bisa saling mengunjungi secara langsung, maka kita bisa memanfaatkan sarana teknologi. Iya, baik melalui WA, baik melalui telepon, SMS, yang penting itu ada terhubung. Walaupun tentu yang lebih baik adalah fisik ketemu fisik. Tapi kalau itu tidak memungkinkan, ya maka bagaimana kita jaga melalui sarana teknologi yang Allah sudah mudahkan kita di zaman sekarang. Orang kalau sudah saling mengunjungi ataupun saling komunikasi, itu akan menguatkan, mempererat ukhuwah di antara kita, baik ukhuwah secara umum maupun silaturahim, sehingga keutamaan yang kita sebutkan tadi dapat kita peroleh. Ini hal yang pertama jemaah sekalian yang bisa memperkuat ukhuwah adalah saling mengunjungi satu sama lain. Kemudian yang kedua, yang bisa juga menguatkan ukhuwah di antara kita adalah menyampaikan rasa cinta. Menyampaikan rasa cinta. Kita kalau menyebut cinta jangan terlalu sempit memahami kata cinta. Cinta ini juga merupakan bagian dari sunatullah fitrah manusia. Di zaman sekarang kadang orang sangat fobia dengan kata cinta, sehingga kalau disebut kata cinta pemikirannya hanya lawan jenis. Padahal cinta itu luas. Cinta itu luas. Termasuk kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bagian dari cinta. Kaitan dengan materi kita adalah menyampaikan rasa cinta ini bisa memperkuat ukhuwah. Itu kebiasaan orang-orang Arab, para sahabat tentunya. Ketika mereka berjumpa dengan saudaranya, maka mereka mengungkapkan rasa cinta mereka kepada saudaranya. Tentu ini kita spesifikasi ya, tidak juga secara bebas dimaknai, karena ada batasan dalam Islam itu ada batasan laki-laki dan perempuan. Tapi secara spesifik kalau dia sesama jenis itu kebiasaan, misalnya orang Arab dia bilang uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah. Atau biasanya kalau secara umum mereka mengatakan kalau misalnya dalam majelis secara umum
bisa dikatakan uhibbukum fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Jadi menyampaikan rasa cinta seperti itu, ini bisa menguatkan ukhuwah di antara kita. Jadi mengingatkan bahwa kedekatan kita satu sama lain itu yang mengikat adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita bilang sama anak kita, sama istri. Kan kadang kita jarang kita mengungkapkan rasa cinta. Tidak apa-apa kita bilang misalnya sama istri kita, uhibbuki fillah, saya mencintaimu karena Allah. Tidak apa-apa, itu luar biasa itu pengaruhnya. Atau misalnya istri dia bilang ke suaminya, saya mencintaimu karena Allah. Ini kalau terwujud, istri itu taat kepada suaminya bukan karena suami, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Suami bekerja menunaikan tugasnya bukan karena istrinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengungkapkan rasa cinta sangat luar biasa. Kita bilang ke anak-anak kita, saya mencintaimu karena Allah, itu sangat luar biasa pengaruhnya. Sangat luar biasa. Atau misalnya guru dibilang ke anaknya, ke anak didiknya, saya mencintai kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Itu mempererat kedekatan, hubungan emosional, hubungan hati lah kalau bahasa kita sekarang, hubungan hati antara yang mengucapkan dan yang mendengarkan kata-kata itu. Karena yang kita bawa ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ya, ini poin yang kedua yang bisa menguatkan rasa cinta. Ya. Itu luar biasa. Misalnya istri sudah capek-capek kerja di rumah, pas dia datang diapresiasi, misalnya kerjanya, dia katakan saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala, hilang capeknya. Insya Allah. Ya. Dan dia akan semangat lagi. Kemudian yang ketiga yang bisa menguatkan ukhuwah di antara kita adalah wajah yang berseri-seri dikala berjumpa. Tentu kita punya masalah, dan biasanya masalah itu tergambarkan di wajah. Biasanya kalau ada masalah karena cemberut apa, tapi kita berusaha. Walaupun kita punya masalah, ada masalah pekerjaan, ada masalah di sekolah, ada masalah di rumah, ada masalah di ladang, di mana lah. Kita hidup di dunia ini masalah banyak, sana sini ada masalah. Tapi kita berupaya sebagai bentuk memperkuat ukhuwah di antara kita adalah kita selalu berusaha untuk berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Walaupun mungkin kita berat, tapi kita selalu upayakan itu. Kita punya masalah yang banyak, masalah keluarga, masalah anak, masalah apalah. Tapi selalu kita berupaya ketika kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri-seri. Karena perjumpaan dengan saudara dengan wajah yang berseri itu sangat luar biasa pengaruhnya. Itu akan menguatkan hubungan di antara kita. Tapi kalau kita jumpa dengan saudara kita, dia juga mungkin punya masalah, kita datang, kemudian kita juga dengan wajah yang tidak berseri-seri, tambah berat. Ya, tapi walaupun misalnya dia punya masalah, tapi dia berjumpa dengan kita dengan wajah yang berseri-seri, maka paling tidak kalau dia punya beban, punya masalah, itu akan mengurangi, mereduksi sedikit. Ya. Walaupun mungkin tidak semuanya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis yang ini sangat luar biasa berkaitan dengan wajah yang berseri ini adalah la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian menganggap remeh sebuah kebaikan. Jangan dianggap remeh. Walau menganggap remeh sebuah kebaikan, jangan, kata Nabi. Ya, terkadang kan kita inginnya yang penting besar-besar, kalau yang kecil-kecil cuma itu. Tidak ada kata cuma-cuma di dalam ibadah. Sekecil apapun Allah tetap nilai. Makanya Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian, kata Nabi, menganggap remeh sebuah kebaikan walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun sekadar berjumpa dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri. Itu sudah sedekah. Sedekah. Kita tidak bisa kasih uang, tapi kita kasih wajah yang berseri, itu sudah bagian dari sedekah. Ya, sedekah tidak mesti harus uang. Termasuk hal-hal seperti itu kita bisa berikan kepada saudara kita, dan itu bisa menguatkan ukhuwah di antara kita. Kemudian yang keempat yang juga bisa menguatkan ukhuwah di antara kita adalah menjabat tangan saudara kita dikala berjumpa. Walaupun ini juga dispesifikasi karena ada batasan laki-laki dan perempuan. Tapi ketika dia misalnya keluarga
kemudian misalnya sama jenis, ini dikuatkan. Karena ini akan menguatkan hubungan di antara kita. Kalau bisa seerat-eratnya, kalau orang Arab itu berjumpa, kadang langsung dipeluk. Misalnya kita video-video itu, misalnya jabat tangan kemudian dia peluk, kemudian langsung dia ucapkan dengan doa, dengan ungkapan rasa cinta. Itu sangat luar biasa. Jadi ketemu, seakan perjumpaan pertama itu sudah berkali-kali ketemu. Ya, saya punya pengalaman dulu. Ada syekh dulu datang di tempat kami kuliah di Gorontalo. Kemudian dia datang, dia kasih materi, kemudian yang bahasa Arab, kemudian ada penterjemahnya. Kemudian dia ketemu satu-satu itu jamaah, seakan itu sudah pertemuan, sudah banyak kali ketemu. Jadi pas kita udah salam dengan dia yang datang duluan. Jadi salami, kemudian dengan erat, kemudian dia peluk, kemudian dia doakan. Itu luar biasa itu. Ini pertemuan pertama. Itu seumur hidup tidak bisa kita lupa itu. Tidak bisa kita lupakan. Dia jabat tangan kita, kemudian dia peluk, dia doakan keberkahan. Itu luar biasa. Setiap orang begitu. Ini menguatkan bagaimana menguatkan hubungan di antara. Jadi menjabat tangannya ketika berjumpa, dan Nabi SAW berkaitan dengan hal ini itu menyebutkan satu keutamaan bahwa tidaklah dua orang muslim ketika dia berjumpa kemudian dia saling menjabat tangannya kecuali keduanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Dan ini kalau ada dendam-dendam, ada rasa-rasa yang kurang enak, ada sekat-sekat, dengan cara seperti itu akan hilang. Tapi kemudian yang kelima, yang juga bisa menguatkan ukhuwah di antara kita adalah saling memberikan hadiah. Ya, saling memberikan hadiah. Ini juga perkara yang bisa menguatkan ukhuwah adalah saling memberikan hadiah. Hadiah itu tidak perlu tidak perlu mahal, tidak perlu besar-besar, kecil-kecil aja masalah. Memberikan hadiah. Nabi SAW berkaitan dengan hadiah ini mengatakan dalam hadisnya riwayat Bukhari, sangat singkat tapi maknanya sangat mendalam. Jadi Nabi itu kan punya sifat khusus yang disebut dengan al-jawami'ul kalim. Al-jawami'ul kalim itu maksudnya kata-kata yang singkat tetapi mengandung makna yang sangat mendalam. Makanya dalam hadis ini singkat sekali. Nabi mengatakan berkaitan dengan hadiah ini, tahadu. Dua kata. Apa kata Nabi? Saling memberilah hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Tahadu. Singkat saja. Walaupun kalau diterjemahkan di bahasa Indonesia panjang, tapi kalau dalam redaksi Arabnya sangat singkat. Tahadu. Saling memberikan hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Itu luar biasa. Saling memberikan hadiah. Apakah hadiah itu dalam bentuk materi ataupun non materi? Bisa kita berikan, dan ini bisa menguatkan hubungan ukhuwah di antara kita. Ya, kita misalnya dikasih satu barang, sudah meninggal pun itu orangnya, ketika kita lihat itu barangnya, kita akan tetap mengenangnya. Paling tidak kalau dia sudah meninggal, kita lihat barang pemberian, kita akan terkenang dengan barang tersebut, dan bisa saja setelah itu akan terlintas doa kepada saudara kita yang kasih kita itu barang. Bisa langsung menguat. Misalnya kita dikasih buku, kemudian buku itu sangat bermanfaat kepada kita. Ketika kita baca, kita langsung ingat, saya dikasih sama saudara kita. Bisa kita langsung doakan dia, semoga dia berkah hidupnya. Kalau dia sudah meninggal, kita langsung doakan agar dilapangkan kuburnya. Itu yang mengingatkan adalah hadiah tadi. Ya, mengingatkan hadiah tadi. Ya, ini juga jaminan dari Nabi SAW. Ketika kita saling memberikan hadiah, maka itu akan menimbulkan rasa cinta di antara kita, dan itu tentunya akan menguatkan ukhuwah di antara kita. Ya. Terutama tadi yang berkaitan dengan silaturahim, yang ada kaitan dengan rasa. Misalnya ayah dia kasih hadiah ke anaknya, atau suami dia kasih hadiah ke istrinya, atau istri dia kasih hadiah ke suaminya. Itu hadiah-hadiah itu akan menguatkan dan itu akan membekas. Ya. Ada kebiasaan, ada salah satu ustaz itu diceritakan, dia punya kebiasaan.
ketika dia bepergian, kemudian dia pulang, dia beli benda-benda yang kecil, tidak mahal. Ya, mungkin yang harga 5 ribuan, tapi benda-benda itu sehingga dia bisa bagi dan orang bisa cukup semua, tidak perlu mahal. Ya. Dengan pemberian itu akan menguatkan ukhuwah dan rasa cinta di antara kita. Tapi itu yang kelima. Kemudian yang keenam yang bisa juga menguatkan ukhuwah di antara kita adalah saling memberikan ucapan selamat. Ya, selamat. Dan selamat ini kalau di dalam syariat itu adalah doa sebenarnya. Ya, doa. Satu hal yang harus juga kita budayakan adalah bagaimana kita mengucapkan selamat, atau kalau dalam bahasa kita adalah doa. Doa. Dan doa ini kita upayakan menjadi kebiasaan kita. Karena kita tidak tahu di momen apa doa itu terkabulkan. Kata para ulama begini, dia doa terus, naikkan itu doa sebanyak-banyak ke langit. Kita tidak tahu di momen mana Allah kabulkan. Di momen mana Allah kabulkan. Tapi kalau bahasa sederhana begini, misalnya ada buah, kita mau melempar. Kalau satu kali melempar, peluangnya kan kecil. Tapi kalau kita lempar misalnya 10 kali atau 20 kali, mudah-mudahan di antara lemparan 20 kali itu ada satu kali lemparan yang kena itu buah dan dia jatuh. Kita tidak tahu di momen mana doa itu bisa terkabulkan. Maka yang bisa menguatkan juga ukhuwah di antara kita adalah saling memberikan ucapan selamat, dan penekanan selamat ini adalah doa. Misalnya, seseorang berjumpa, kita ikuti dengan doa. Biasanya kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Kalau orang Arab biasanya secara umum saja dia doakan. Misalnya barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Ya. Semoga Allah, selalu begitu didoakan. Ya. Ketika juga sudah berpisah, semoga Allah melindungi engkau dalam perjalanan, semoga Allah memberikan keselamatan. Ini ucapan. Ataupun ketika misalnya dia lahir anaknya, atau dia menikah, atau dia apa, selalu ada ucapan selamat, dan selamat itu selalu berkaitan dengan doa. Ini bisa menguatkan. Ya. Jadi doa ini bisa menguatkan hubungan atau ukhuwah di antara kita. Termasuk misalnya ayah dia doakan anaknya, suami dia doakan istrinya, atau dia doakan saudara-saudaranya, dia doakan kaum muslimin secara umum. Ya, kita punya kebutuhan memang secara pribadi, tapi bagaimana kita juga mendoakan keluarga, mendoakan kaum muslimin secara umum. Ya, karena kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada doa yang terkabulkan. Ini memberikan ucapan selamat dengan doa. Ya. Contoh misalnya Idul Fitri. Kita sih mesti karena semua dekat bulan puasa ini. Di Idul Fitri itu, misalnya ketika ada satu sunnah, ketika kita berjumpa kan kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah, ini ucapan selamat ini. Kita berhari raya, kita bergembira, tapi bagaimana syariat menyelipkannya dengan doa. Dan ini maknanya sangat luar biasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Ini kalau dikabulkan, ini luar biasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Di ibadah kita dari awal Ramadan sampai awal terakhir, kemudian itu diterima ini doa, itu luar biasa. Kita diterima semua amalan malam siang dari hari pertama sampai hari terakhir. Luar biasa. Jadi ucapan selamat dengan doa ini bisa menguatkan ukhuwah dan juga pengaruhnya sangat luar biasa. Kemudian yang ketujuh, yang juga bisa menguatkan ukhuwah di antara kita adalah saling membantu. Kita tanamkan pada diri kita jamaah sekalian adalah bahwa ketika kita membantu saudara kita, sejatinya kita membantu diri kita sendiri. Kadang kan orang berpikir, saya bantu dia itu yang butuh bantuan. Kita rubah mindset pemikiran kita. Kita membantu saudara kita, sejatinya kita membantu diri kita sendiri. Kok bisa? Iya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunia." Kata Nabi SAW, siapa yang membantu
kaum muslimin melepaskannya dari masalah-masalah keduniaan apa saja. Masalah-masalah keduniaan, maka balasannya kata Nabi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan melepaskannya dari kesulitan di yaumil akhir nanti. Itu luar biasa. Kita bantu dia kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan kita pada hari kiamat. Dan lebih umum lagi Nabi mengatakan, wallahu fi auni abdi maka al-abdu fi auni akhi. Sungguh Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi ketika kita membantu saudara kita, selain dia menguatkan ukhuwah, maka dia juga akan mendapatkan balasan sejatinya dia membantu dirinya sendiri. Dan bantuan ini tidak mesti harus dengan materi. Ya, kadang kan kita pikirnya kalau kita bantu harus dengan uang. Kalau kita tidak punya uang, banyak hal yang kita bisa bantu. Kita bantu pemikiran sangat luar biasa. Ketika misalnya saudara kita punya masalah, kita kasih dia saran dan masukan, dan itu sangat bermanfaat. Itu sudah bantuan. Entah kita bantu dengan pemikiran, kita bantu dengan tenaga, kita bantu dengan waktu, atau bahkan kita bisa kombinasikan semua, baik juga dengan harta. Dan ini bagian dari memperkuat ukhuwah di antara kita, saling membantu satu sama lain. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menguatkan ukhuwah juga adalah saling mendoakan. Saling mendoakan. Bahkan dulu kita pernah singgung, mendoakan seseorang dikala dia tidak tahu, itu Allah akan mengutus satu malaikat secara khusus untuk mengaminkan setiap kali dia mendoakan saudaranya. Baik, misalnya kita tengah malam atau bangun, kita doakan misalnya teman akrab kita atau saudara kita. Ya Allah, misalnya lapangkanlah rezekinya. Itu Allah akan utus satu malaikat. Dan setiap kali orang tadi berdoa untuk saudaranya dikala dia tidak tahu, saudaranya tidak tahu, tapi dia doakan, maka malaikat itu setiap kali dia berdoa dia katakan wala kamisl, maka semisal apa yang kamu minta begitu juga untukmu. Setiap kali dia minta, misalnya dia berdoa, ya Allah hilangkanlah kesulitan dari saudaraku, misalnya dia sebut namanya si ini, si fulan atau si fulana, ya malaikat juga akan bilang, ini yang aminkan malaikat. Ya, kita tahu malaikat adalah makhluk yang tidak berdosa. Jadi ketika malaikat mengaminkan, maka peluang doa itu terkabulkan sangat luar biasa. Ya, ini juga bisa menguatkan ukhuwah adalah saling mendoakan satu sama lain. Kemudian yang kesembilan, yang juga bisa menguatkan ukhuwah di antara kita adalah menunaikan hak muslim. Apa itu hak muslim? Ada 6. Dan kita berupaya untuk menunaikan hak-hak muslim ini, yaitu hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim yang satu adalah muslim yang lain itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika berjumpa maka ucapkan salam. Saling mengucapkan salam, dan salam ini adalah doa. Ya, salam ini adalah doa. Dan menjawab salam juga membalas juga dengan doa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fasallim alaihi wa iza da'aka fa'ajibhu. Ketika dia mengundang maka kita penuhi undangannya. Ya, walaupun ketika undangan itu tidak mengandung maksiat di dalamnya. Kalau dia mengandung maksiat maka kita hindari. Kita merinci kalau misalnya dia mengandung maksiat maka tentu kita tidak melakukan maksiatnya, tapi kita cari yang tidak bermaksiat. Kemudian yang ketiga adalah wa iza stansuhaka fansuhu. Ketika dia minta nasihat maka kita nasihati. Dan bentuk nasihat itu adalah bentuk cinta kepada saudara kita. Sebagaimana kita misalnya sudah merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin juga saudara kita merasakan kenikmatan tersebut. Ketika kita sudah dimudahkan oleh Allah misalnya melaksanakan sholat, kita juga ingin saudara kita melaksanakan sholat, karena kita tidak ingin sebagai bentuk cinta terhadap saudara kita dia terjerumus ke dalam liang neraka. Maka kita berikan dia nasihat. Persoalan dia terima atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting nasihat itu bukti cinta kita kepadanya dan penunaian hak sebagai seorang muslim. Kemudian yang keempat adalah
wa iza atasa fahamidallaha fasamidhu. Ketika dia bersin maka kita balas. Ini luar biasa ya jemaah sekalian. Islam itu agama yang sangat universal dan sangat sempurna. Dalam persoalan bersin saja Islam mengatur. Misalnya seorang bersin, kemudian dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersin itu nikmat. Coba nih kalau kita sudah mau bersin baru tidak jadi, itu luar biasa, perasaan tidak nyaman. Jadi ketika kita bersin jadi bersin, kita puji Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengarkan apa dia bilang? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dibalas lagi dengan doa. Kemudian yang bersin, dia dengar saudaranya dia doakan, dia balas lagi, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Itu luar biasa Islam. Gara-gara bersin saling mendoakan satu sama lain. Dan ini bisa menguatkan ukhuwah di antara kita. Kemudian yang kelima adalah mengunjungi saudara yang sakit. Ketika dia sakit maka kita kunjungi. Wa idza maridtu fa'udhu. Ketika dia sakit maka kita kunjungi. Walaupun juga kita merinci jangan sampai kunjungan kita terlalu lama sehingga dia memberatkan keadaannya. Sekedar tanya kabar, bagaimana, kita berikan nasihat, kita berikan wejangan untuk bersabar atas ujian Allah, itu akan menguatkan ukhuwah. Kemudian yang terakhir, wa iza mata fatba'hu, ketika dia meninggal maka kita antar jenazahnya. Ini menunaikan hak-hak muslim tadi bisa menguatkan ukhuwah di antara kita. Ada satu poin menguatkan ukhuwah. Alhamdulillah poin yang pertama, hal-hal yang menguatkan ukhuwah kita sudah selesaikan. Ada 9 poin hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah di antara kita. Kemudian poin yang kedua jemaah sekalian adalah hal-hal yang bisa merusak ukhuwah. Tentu ini kita hindari. Kalau yang tadi kita berusaha amalkan, yang kedua ini yang bisa merusak ukhuwah adalah kita hindari. Hal apa saja yang bisa merusak ukhuwah di antara kita? Yang pertama adalah egois. Apa itu egois? Pemaksaan pada kehendak diri sendiri. Kalau bahasa kita apa ya? Ngotot. Kurang lebih seperti itu. Ngotot. Pokoknya harus saya. Kamu jangan. Ini harus saya. Ini egois ini bisa merusak ukhuwah. Terkadang dalam beberapa kondisi kita harus mengalah. Walaupun misalnya kita benar, kita bisa mengalah. Dan mengalah itu kan berarti kita kalah. Kita bisa mengalah. Karena misalnya ada 2 hal bermasalah, kemudian masing-masing ngotot, tidak akan selesai masalahnya. Waalaikumsalam. Tidak akan selesai. Jadi egois ini pemaksaan pada diri sendiri. Dan ketika kita membawa sikap egois, maka ini bisa merusak ukhuwah. Bisa merusak ukhuwah di antara kita. Maka kita berusaha untuk menghindari sifat egois. Kemudian yang kedua yang bisa juga merusak ukhuwah adalah sifat kesombongan. Apa itu kesombongan? Kesombongan itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu kesombongan. Jadi ketika ada bibit-bibit kesombongan pada diri kita, maka ini kita hilangkan karena bisa merusak ukhuwah di antara kita. Kalau misalnya ada sifat kesombongan, kita langsung balik kita punya hati bahwa apa yang kita peroleh kalau bukan Allah kita tidak bisa apa-apa. Karena kan orang sombong itu karena dia punya kelebihan, baik dia lebih ilmu, dia lebih harta, dia lebih tahta, atau dia lebih yang lain. Maka cara menghancurkan kesombongan tadi adalah kita langsung hadirkan bahwa apa yang kita peroleh kalau bukan Allah kita tidak bisa. Jangan kayak Korun. Korun itu ditenggelamkan oleh Allah dirinya dan hartanya karena dia menyandarkan apa yang dia peroleh kepada dirinya. Dia lupa kalau itu Allah yang kasih. Apa kata Korun? Allah abadikan perkataannya di dalam Al-Quran. Qalu utitu ala ilmin indi. Apa yang saya peroleh kata Korun karena saya. Dia sandarkan pada dirinya, maka Allah murka, Allah tenggelamkan dirinya dan hartanya di dalam bumi. Jadi sombong itu dia lupa kalau
apa yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang juga bisa merusak ukhuwah di antara kita adalah sifat hasad yang dulu kita sudah pernah singgung sebelumnya. Hasad, iri atau dengki. Jadi hasad ini atau dengki adalah sifat pada diri seseorang yang tidak senang saudaranya atau orang lain dapat nikmat dan dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut. Dia tidak senang. Jadi kalau misalnya kita lihat saudara kita dapat nikmat, kemudian ada rasa tidak senang, nah, ini ada bibit hasad, langsung kikis dan hilangkan, dan kita langsung doakan dia. Misalnya seseorang cerita kenikmatan di hadapan kita, ini peluang hasad juga besar ini. Cerita saya begini, langsung kita katakan alhamdulillah, itu langsung menutup hasad. Ya. Langsung kita katakan alhamdulillah, kita menyadari itu adalah pemberian Allah. Kemudian dia yang mendengarkan kata alhamdulillah tadi langsung tersadarkan bahwa apa yang kamu peroleh Allah yang kasih, bukan karena usaha, bukan karena kamu, tapi Allah yang kasih. Ya, jadi ini menutup sifat hasad. Kemudian yang keempat yang juga bisa merusak ukhuwah adalah debat. Ya, debat. Ya, debat ini kalau tidak disiasati dengan baik ini bisa akan berujung ke pertengkaran. Debat. Dan biasanya orang kalau debat kan tidak mau mengalah, tidak mau kalah, akan muncul sifat yang tadi ngotot atau egois. Maka sebisa mungkin kita menghindari debat. Kalau misalnya sudah berpotensi begini, kita mundur dan kita cari celah sehingga debat itu tidak terjadi. Ya, sudah mereda emosi atau lain, kemudian kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Misalnya dalam musyawarah, dalam rapat, dalam hubungan seseorang dengan orang yang lain. Kalau sudah ada potensi debat, sebisa mungkin kita hindari, karena biasanya debat ini ujung-ujungnya kepada pertengkaran, bahkan akan merenggangkan sampai berhari-hari atau berbulan-bulan hubungannya renggang gara-gara debat. Jadi debat ini kita hindari. Dan debat ini kalau orang suka debat, ya janganlah, karena ini bisa merusak ukhuwah di antara kita. Jadi debat. Kemudian yang kelima yang juga bisa merusak ukhuwah adalah ini yang sering juga terjadi adalah ghibah. Ya. Apa itu ghibah? Ya, ghibah itu dalam definisi syariat adalah ketika Nabi SAW bertanya kepada sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian wahai sahabatku apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kami tidak tahu. Maka Nabi SAW mengatakan ini mendefinisikan ghibah. Singkat saja. Definisi ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Yaitu kata Nabi SAW bahwa ghibah itu engkau menyebut saudaramu apa yang dia benci untuk didengarnya. Ya, menyebut-nyebut tentang saudara, kalau dia dengar dia benci. Walaupun benar, misalnya bilang, oh dia itu begini. Dia itu kalau dengan begini. Tapi benar, dia benar. Tapi kalau dia sampai di telinganya itu dia tidak suka, maka itu ghibah. Makanya sahabat tanya setelah itu, sahabat kembali bertanya, afara'aita in kana fi akhi ma'qul. Bagaimana wahai Rasul kalau yang saya sebut-sebut itu ternyata bagaimana ya Rasul jika apa yang saya katakan itu benar ada padanya? Dia benar. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fihi ma taqul faqad tabtah. Jika dia benar kata Rasul, maka engkau telah menggibahinya. Bagaimana kalau salah, kalau tidak ada? Wa illam yakun fi faqad bahatta. Kalau dia ternyata salah atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah mendustainya. Maka menggabungkan dua, ghibah dengan mendustai saudara kita yang sebenarnya tidak ada pada dirinya. Jadi ghibah itu benar. Misalnya kita cerita ke saudara kita tentang seorang, ya, ini benar memang seperti itu, tapi ketika misalnya sampai kepada dia itu dia tidak senang untuk mendengarnya, maka kita sudah menggibahinya. Dan ghibah ini bisa menjadi perusak ukhuwah di antara kita.
kadang ya mohon maaf ini sering orang itu jadi topik pembicaraan. Ini di zaman sekarang riba sangat luar biasa ya. Dan di dalam syariat itu ancamannya sangat besar karena riba ini diibaratkan memakan bangkai saudara kita yang sudah mati, sudah meninggal. Jadi kemudian yang keenam yang bisa merusak ukhuwah di antara kita, yang keenam adalah memfitnah. Ya, memfitnah. Memfitnah tentu menuduh saudara kita apa yang tidak ada pada dirinya. Ini juga bisa merenggangkan hubungan ukhuwah di antara kita. Kemudian yang terakhir yang bisa merusak ukhuwah di antara kita adalah seseorang yang mencintai kepemimpinan dan popularitas. Iya, mencintai kepemimpinan dan popularitas. Ya. Kenapa ini bisa merusak ukhuwah? Karena biasanya seseorang yang mencintai kepemimpinan dan popularitas, dan apalagi kalau dia sudah akut, sudah sangat dahsyat kecintaannya terhadap popularitas dan kepemimpinan, maka biasanya dia tidak akan memperdulikan saudaranya, dia akan menghalalkan segala cara, ya walaupun sikut sana sini, yang penting keinginannya tercapai. Makanya memang tercapai, biasanya tercapai, tapi ini bisa merusak ukhuwah di antara kita. Inilah jamaah sekalian poin-poin yang bisa kita sebutkan, hal-hal yang bisa menguatkan ukhuwah dan merusak ukhuwah di antara kita. Tentu harapannya adalah hal-hal yang menguatkan ukhuwah ini kita berusaha untuk kita amalkan, dan juga hal-hal yang merusak ukhuwah kita berusaha untuk tinggalkan, sehingga ukhuwah ini bisa menjadi kuat sebagaimana yang